Pada episode 7 sebelumnya, Jinwo berhasil naik menjadi Hunter Rank S dan sekarang tengah melanjutkan penaklukan Kastil Iblis. Setelah sampai di lantai 80, ia menghadapi ras iblis kelas atas yang cerdas dan mampu menghancurkan pasukan Sung Jinwo. Makanya setelah melakukan investigasi, Jinwo maju untuk menyerang dan kini hanya tinggal menghadapi satu pasukan iblis yang gemetar ketakutan di hadapannya. Nah, itu tadi apa yang terjadi di episode 7 kemarin. Dan sekarang mari kita lanjutkan cerita dari Solo Leveling di spoiler episode 8 kali ini. Ketika menghadapi iblis terakhir, Jinwo memperkirakan kekuatannya berdasarkan level pasukan yang telah ia lawan sebelumnya. Namun saat ia hendak memberikan serangan terakhir, iblis tersebut malah menyerah. Ternyata ia adalah seorang gadis yang mengaku bahwa pasukannya hanya menjalankan tugas melindungi lantai 20 sesuai dengan perintah klan mereka. Setelah mendengar penjelasannya, Jinwo membebaskannya, namun gadis itu malah mencoba menyerangnya kembali. Jelas, serangan tersebut gagal total karena ada Tas di sana yang menjaga Jinwo. Gadis itu pun kembali menyerah dan berlutut. Jinwo kemudian menuntut entry pass sebagai harga untuk mengampuni gadis tadi untuk kedua kalinya. Nah, gadis tersebut menjelaskan bahwa entry pass itu disimpan di klan mereka dan ia bersedia menyerahkan tiket tersebut selama Jinwo bisa mengantarnya pulang. Di sepanjang perjalanan, Jinwo mengetahui nama gadis itu adalah Esil. Ia juga menanyakan tentang suara-suara yang terdengar di kepala monster-monster sebelumnya. Jika Baruka dan Tas mendengar perintah untuk membunuh manusia, Esil justru mendengar perintah untuk menjaga dungeon Kastil Iblis. Esil juga mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya tinggal di dunia iblis dan sedang bersiap untuk sebuah perang besar. Semakin banyak Esil berbicara, maka semakin seram pula ekspresi muka yang dia keluarkan. Ketika Esil hendak bercerita lebih jauh, tiba-tiba ia mengalami sebuah gangguan aneh seperti mengalami glitch yang membuat Jinwo itu tidak bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Tak lama kemudian, setelah glitch tadi, Esil malah pingsan. Sementara itu, di dunia luar, seekor monster semut telah melarikan diri dari Pulau Jeju dan menciptakan sebuah kekacauan besar. Monster itu membantai penduduk sebuah pulau dan membunuh beberapa hunter rank E, D, dan juga C. Menurut para ahli, monster tersebut itu sekuat dengan hunter rank B atas. Monster ini juga bisa terbang sejauh 150 km dari Pulau Jeju ke Jepang. Yang berarti monster ini berpotensi mencapai semua pulau yang ada di Korea. Gogunhe dan para hunter segera mengadakan rapat darurat sebab monster tadi jadi ancaman besar bagi mereka. Hal ini dikarenakan asosiasi Jepang yang lebih baik malah mendapatkan kerugian besar. Jadi Korea Selatan yang tidak sehebat Jepang tentu akan mengalami kerugian yang lebih banyak. Setelah rapat tadi, Wo Jinchol mengungkapkan pada Gogunhe kalau Huang Dongsu itu menawarkan diri untuk ikut raid dalam Pulau Jeju. Tetapi asosiasi menolaknya karena mengetahui ia hanya ingin mengejar Sun Jinwo. Nah, sementara itu seorang hunter level negara dari Amerika juga setengah berada di Korea hanya untuk bertemu dengan Gogunhe. Kita kembali lagi ke Jinwo. Esil yang sadarkan diri dan menyadari bahwa Jinwo telah melindunginya dari iblis lantai 80. Esil kemudian menjelaskan bahwa iblis akan menyerang siapa saja yang berbeda ras dengan mereka. Nah, setelah beberapa saat, mereka itu tiba di kastil klan Esil. Setibanya di ruang singgasana, ayah Esil panik karena mengetahui bahwa Jinwo membawa ratusan pasukan bayangan. Ketakutan ini disebabkan klan mereka memang adalah klan paling lemah dari 20 klan iblis, sehingga mereka tahu mereka tidak dapat mengalahkan Sung Jinwo. Ayah Esil kemudian bertanya tentang niat Sung Jinwo ada di sana. Selain meminta entry pass, Jinwo juga ternyata mengungkapkan bahwa ia ingin Esil menjadi pemandunya di lantai berikutnya. Tindakan Jinwo yang merangkul Esil malah disalahartikan oleh Raja Borgon. Saat makan malam, akhirnya Raja Borgon memahami bahwa Esil hanya akan menjadi pemandu bagi Jinwo.
Nah, saat Jinwo menggaransi keselamatan Yesil, Jinwo pun menerima entry pass tersebut dan membentuk party dengan Yesil agar mereka bisa berbagi XP. Perjalanan mereka pun berlanjut ke lantai 81. Yesil memberitahu Jinwo bahwa ayahnya telah memberikan bingkisan untuk negosiasi dengan klan lain. Namun Jinwo tahu bahwa negosiasi hanya akan terjadi jika para klan iblis ini bisa dihancurkan. Makanya dengan penuh percaya diri, Jinwo maju sendirian dan menghancurkan pasukan iblis lantai 81 klan Garshi. Di tempat lain, hunter level negara dari Amerika bertemu langsung dengan Go-gun Hee. Dia tertarik tuh pada Jinwo yang merupakan hunter rank S baru Korea Selatan. Selain itu, hunter tersebut juga meminta Korea Selatan untuk tidak mengizinkan Hwang Dong-su masuk ke Korea karena bisa memicu keributan. Hunter tadi itu memang adalah pemimpin guild yang membawahi Hwang Dong-su di Amerika. Nah, selain itu, hunter tersebut juga menawarkan bantuan untuk raid Pulau Jeju dengan imbalan yang sesuai. Nah, setelah semua selesai, hunter dengan tubuh kekar ini pun berpamitan pada Go-gun Hee. Kembali ke Jinwo, ia telah menyelesaikan pertarungan hingga lantai 89 dan mencapai level 87. Igris dan Tank itu juga mencapai level maksimal dan meminta kenaikan pangkat. Jinwo pun itu mengangkat Igris menjadi Elite Knight dan Tank menjadi Knight. Yesil kemudian memberitahu Jinwo bahwa mereka akan memasuki lantai 90 yang berarti mereka akan menghadapi klan bangsawan tingkat tinggi. Memasuki lantai 90, Jinwo melaju dengan kecepatan luar biasa. Klan Peitos dan klan Mikado yang menempati peringkat keempat dan kelima di dunia iblis berhasil dihancurkan tanpa perlawanan berarti. Jinwo terus menunjukkan dominasinya hingga mencapai lantai 98. Di sini, Jinwo tuh menyuruh Yesil untuk pulang karena ia berencana melanjutkan perjalanan sendirian. Namun, Yesil bersikeras untuk tetap ikut dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka bersama. Di dunia luar, hunter rank S Jepang, Koto Ryuji, tiba di Korea Selatan. Ia langsung merasakan keberadaan seseorang yang sangat kuat di bandara, yang ternyata adalah hunter level nasional dari Amerika yang baru saja pergi. Setelah itu, Koto Ryuji pun bertemu dengan Go-gun Hee. Kepala Asosiasi Korea ini tahu betul kalau Koto Ryuji itu adalah hunter rank S yang hampir setara dengan hunter level nasional. Selain menjadi hunter rank terkuat di Jepang, Koto Ryuji juga memimpin Draw Sword, sebuah guild yang memiliki 11 hunter rank S dari total 21 hunter rank S di Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Jepang menunjukkan hasil penelitian dan rencana matang mereka untuk raid Pulau Jeju. Kata Ryuji, dia mengusulkan rencana pasukan gabungan antara hunter Jepang dan Korea Selatan. 10 hunter rank S Jepang itu akan menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian pasukan semut, sementara hunter rank S Korea akan masuk ke sarang dan membunuh Ratu Semut. Secara kasat mata, rencana ini sangat menguntungkan Korea, tapi Jepang ternyata juga memiliki agenda terselubung. Koto Ryuji itu berambisi mengklaim kemenangan raid tersebut agar bisa naik ke posisi hunter level nasional dan menjadikan Jepang negara terkuat di Asia. Go-gun Hee itu sebenarnya menyadari rencana tersembunyi ini, tetapi tawaran Koto Ryuji juga sulit untuk ditolak. Sehingga ia menyetujui usulan tersebut untuk kerjasama raid Pulau Jeju. Sementara itu, Jinwo telah tiba di lantai 100 dan bertemu dengan targetnya, Raja Iblis Baran. Sesuai dengan julukannya, Raja Iblis Baran berbeda dari Raja Iblis lainnya. Ia menunggangi seekor wyvern besar. Jinwo langsung menyadari bahwa pertarungan ini akan sangat merepotkan karena Baran memiliki kemampuan untuk terbang. Tak hanya itu, Baran itu juga membuka portal sihir untuk memanggil pasukannya ke medan pertempuran. Terdapat sekitar 10.000 iblis yang dipanggil Baran, jumlah yang jauh lebih banyak dari pasukan bayangan Sung Jinwo. Namun Jinwo tidak kehilangan akal. Dia menunggu para iblis maju, kemudian mengaktifkan skillnya Monarch Domain. Serangan pun dilanjutkan oleh jenderal-jenderalnya seperti Iron, Tank, Igris, dan Tusk.
Baran yang melihat hal ini kemudian melancarkan serangan petir dahsyat yang membuat seluruh pasukan bayangan Jinwo terkena efek stun. Menyadari bahwa ia bisa kehilangan seluruh mana dalam satu serangan, Jinwo mencoba menyerang sayap Wyvern Baran, tetapi usahanya gagal. Baran malah menyerangnya hingga terlempar ke tanah, lalu kembali melepaskan sebuah serangan petir. Beruntung, Tusk masih mampu bertahan dan memberikan serangan sihir api yang melumpuhkan Wyvern Baran. Kemampuan yang diperlihatkan Tusk ini membuat Jinwo merasa beruntung, memberi Orb of Avarice pada Tusk. Dengan jatuhnya Baran, Jinwo akhirnya bisa bertarung dalam jarak dekat. Namun, pertarungan jarak dekat ini tidak semudah yang dibayangkan Sung Jinwo. Baran menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ia berhasil mengalahkan semua jenderal Jinwo dengan mudah. Tusk dihancurkan oleh petir Baran. Iron dilibas dengan pedang dan Ygritte dikalahkan setelah pedangnya ditangkap dengan tangan kosong. Jinwo lalu maju untuk menyerang sendiri, tetapi serangannya tidak berdampak apapun. Bahkan tanpa disadari, Baran telah menggenggam kepala Jinwo dengan erat. Di saat kritis, Jinwo berhasil membangkitkan kembali Iron dan Ygritte. Serangan pedang Ygritte melukai tangan Baran dan membuat pedangnya terlepas. Baran yang terpojok mengeluarkan serangan auman petir yang membuat Jinwo dan pasukannya terpental mundur. Ia kemudian mengambil dua pedang hitam untuk menyerang Jinwo dalam duel jarak dekat. Jinwo berusaha mengimbangi gerakan Baran, tetapi kewalahan saat Baran melepaskan semburan listrik dari jarak dekat yang membuat belati Jinwo terpental. Jinwo di sini sudah hampir kalah. Namun, Esil tiba-tiba melempar sebuah senjata ke arah Baran. Meskipun senjata ini tidak melukai Baran, gangguan tersebut cukup untuk memecah konsentrasinya. Jinwo memanfaatkan celah ini dengan menarik tangan Baran menggunakan skill hingga terlepas. Sebagai serangan penutup, Jinwo melepaskan satu pukulan uppercut yang berhasil melepas kepala Baran. Dengan ini, Dungeon Kastil Iblis berhasil ditaklukkan oleh Sung Jinwo. Setelah memenangkan pertarungan besar, kini saatnya Jinwo melakukan looting. Semua item yang ditinggalkan Baran adalah barang-barang berharga. Tetapi yang paling diincar oleh Jinwo adalah sebuah item khusus yang bisa digunakan untuk crafting Holy Water of Life. Awalnya, Jinwo khawatir ia tidak akan bisa membuat item tersebut karena prosesnya bergantung pada tingkat intelijensinya. Namun, kekhawatiran itu tidak terbukti karena dia berhasil membuat Holy Water of Life. Dengan keberhasilannya membuat Holy Water of Life, Jinwo melihat secerca harapan untuk menyembuhkan ibunya. Di tengah kebahagiaannya, Iron datang membawa tubuh Wyvern milik Baran. Setelah jadi Shadow, Iron memang menjadi semakin pintar. Jinwo pun segera membangkitkannya dan memberi nama Kaisel. Nah, selain itu, Jinwo juga memperoleh Runestone yang berisi skill Shadow Exchange. Sebuah kemampuan yang memungkinkan Jinwo berpindah tempat kemanapun bayangannya berada. Sebuah bentuk teleportasi yang sangat praktis. Tanpa menunda waktu, Jinwo tuh segera meninggalkan Dungeon Kastil Iblis setelah berpamitan dengan Esil. Dengan menggunakan skill barunya, ia langsung berpindah ke dekat rumahnya, lalu memanggil Kaisel dan menaikinya menuju suatu tempat. Kedatangan Sung Jinwo barusan itu langsung dirasakan oleh beberapa orang terkuat di Korea, mulai dari Go Gun-hye dari Asosiasi Hunter hingga Baek Yun-ho dan Min Byung-gu, dua Hunter rank S Korea. Di sisi lain, pertemuan antara Baek Yun-ho dan Min Byung-gu mengungkap bahwa mereka adalah sahabat lama. Baek Yun-ho memberi kabar bahwa raid Pulau Jeju akan segera dilakukan. Namun, Min Byung-gu itu menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan ikut serta dengan alasan apapun. Meski berstatus Hunter Rank S, Byung-gu itu sebenarnya tidak pernah nyaman dengan dunia pertarungan. Ia memilih hidup damai sebagai guru sejarah Korea. Keputusan ini juga dihormati oleh Baek Yun-ho yang mengerti betul sifat sahabatnya itu. Sementara itu, Jinwo sudah tiba di kamar ibunya. Dengan penuh harapan dan rasa ragu yang bercampur jadi satu, Jinwo kembali mempercayai sistem yang telah mengubahnya dari seorang Hunter rank E menjadi rank S. Ia memberikan Holy Water of Life kepada ibunya dan menunggu dengan cemas.
Di tempat lain, Sung Jin Ah, adik Jinwo, itu merasakan kehangatan aneh di udara seperti tanda musim panas yang datang lebih cepat. Ternyata kehangatan itu berasal dari ibunya yang akhirnya terbangun setelah tidur panjang selama 4 tahun. Momen ini menjadi titik di mana Jinwo, sang MC yang selalu dingin dan tegar, itu tidak mampu menahan air matanya saat melihat ibunya telah sembuh. Nah, sampai sini dulu spoiler Solo Leveling Season 2 episode 8. Sampai jumpa di video selanjutnya.